Selamat datang di channel gua kali ini. Hari ini gua akan membahas SCP-001. SCP-001 ini adalah kasus spesial dan bukan hanya satu SCP saja, tetapi merupakan kumpulan dari proposal SCP-001. Gua nggak tahu sih jumlah pastinya berapa. Intinya banyak lah gitu. Tanpa berlama-lama lagi, kita bahas lengkap di Jendela Dunia. Pertama, Sheaf of Papers. Sheaf of Papers ini adalah tumpukan kertas yang berinci dokumen SCP. Setiap kali dibuka, maka objek SCP baru akan ditemukan. Yayasan SCP tidak yakin apakah berkas ini menciptakan objek SCP atau mengarahkan untuk menemukan objek SCP lainnya. Tidak diketahui kapan objek tersebut ditemukan, tetapi pada suatu hari di masa lalu, kertas-kertas itu muncul di meja menggambarkan SCP-002. Tidak lama setelah mereka selesai membaca, mereka diberitahu melalui telepon mengenai SCP-002. Beberapa kali berikutnya, mereka membuka berkas tersebut, dan berkas tersebut menjelaskannya secara berurutan. SCP-003, SCP-004, dan SCP-005. Tidak diketahui berapa lama hal ini berlanjut, tetapi beberapa SCP ditemukan sebagai hasil dari berkas tersebut. Jadi Sheaf of Papers ini adalah tumpukan kertas yang ketika setiap kali dibuka, maka tumpukan kertas ini semacam akan menemukan SCP lainnya gitu. Dan Sheaf of Papers ini termasuk dalam kategori Keter Class. 2. The Prototype. The Prototype adalah alien berbentuk humanoid menciptakan kekuatan radioaktif yang kuat dan mini singularitas. Entitas tersebut memiliki tinggi 185 cm dengan berat rata-rata 97 pon. Usia entitas ini tidak diketahui berapa tepatnya. Entitas ini memiliki kulit berwarna abu-abu kecoklatan dengan mata tunggal berwarna biru susu tanpa bulu tubuh sama sekali. Makhluk itu memiliki tubuh yang sangat kurus dengan struktur tulang yang tidak seperti spesies lain yang diketahui. Kakinya panjang dan tipis, berakhir dengan ujung kaki hitam yang tajam. 3 jari di setiap tangannya juga berakhir dengan ujung jari berwarna hitam. Kaki dan tangannya 2 kali lebih panjang dari tubuhnya. Tidak memiliki organ reproduksi, lubang anus, telinga, hidung, atau pori-pori dimanapun di tubuhnya. Prototype adalah makhluk predator yang sangat tidak bersahabat dan merusak. Makhluk ini memiliki satu mata aneh di mulutnya. Saat mulutnya terbuka, mata tersebut memiliki kekuatan untuk menciptakan singularitas, yang pada dasarnya adalah lubang hitam kecil. Singularitas ini digunakan oleh makhluk ini untuk berteleportasi dan menyerang korbannya. Seperti yang bisa diduga, cakarnya yang tajam juga digunakan untuk menyerang. Singularitas ini menyebabkan kerusakan ekstrim pada apapun yang berada di dekatnya karena gaya tariknya. Prototype melihat manusia sebagai sumber makanan dan tidak diketahui sejauh mana makhluk itu melihat hewan sebagai sumber makanan. Makhluk itu dijelaskan sebagai omnivora, tetapi tidak ada laporan spesifik tentang apa lagi yang dimakan makhluk itu selain manusia. Jika berada di cuaca panas dan lembab, makhluk itu akan sangat lemah. Kelemahan terbesar makhluk ini adalah lampu yang berkedip, dan tidak diketahui mengapa hal ini terjadi. Ketika makhluk itu merasa sakit dengan cara apapun, terutama karena cuaca panas dan lembab, ia tidak dapat menciptakan singularitas. Makhluk ini disimpan di ruangan berlapis timah dengan lampu sorot yang menyala, untuk menjaganya agar tidak bisa bergerak secara permanen. Kepala makhluk ini berbentuk bulat dan sangat besar dibanding dengan tubuhnya. Lehernya tampak terlalu tipis untuk menopang kepala. Mulutnya memanjang setengah dari kepala dan tidak memiliki bibir. Ia memiliki 21 gigi dengan jarak secara acak. Di sekitar mulut, banyak yang tampak patah, busuk, atau terkelupas. Mata tunggalnya berbentuk bola besar berwarna biru susu yang mungkin disimpan di kepala atau tenggorokan. Mata tersebut tampak menggelinding ke dalam mulut ketika dibuka. Tidak ada pupil atau iris mata di antara mata tunggal.
Laporan tentang makhluk itu pertama kali ditemukan dari Guatemala. Kemampuan teleportasi makhluk itu meninggalkan radiasi yang sangat tinggi, yang menyebabkan 12 orang dirawat di rumah sakit. Selama penahanan SCP, makhluk ini membunuh banyak personel, termasuk Dr. Herman Keter. Karena hal ini, klasifikasi Keter muncul. The Prototype ini termasuk dalam kategori Euclid Class. 3. The Gate Guardian. The Gate Guardian adalah entitas humanoid yang kalau dideskripsikan, entitas ini memiliki perwujudan seperti malaikat. Tingginya sekitar lebih dari 1000 kaki. Entitas ini memiliki 4 buah sayap dan dia digambarkan sering memegang pedang api. Entitas ini berada di antara sungai Tigris dan Eufrat di Irak. Dia menjaga gerbang menuju Taman Eden menggunakan pedang apinya untuk memusnahkan setiap penyusup yang mencoba masuk. The Gate Guardian juga yang mungkin memicu orang-orang di balik yayasan SCP untuk mendirikan yayasan SCP. The Gate Guardian mengatakan kepada pendiri SCP untuk bersiap. Beberapa orang selama ribuan tahun bertemu dengan The Gate Guardian diberitahu untuk lupakan, yang mengakibatkan mereka kehilangan ingatan tentang The Gate Guardian. The Gate Guardian ini tidak dijelaskan kapan ditemukannya. Entitas ini termasuk dalam kategori Euclid atau Keter Class. 4. The Lock. The Lock ini adalah batu permata onyx yang halus, hitam, berbentuk elips sempurna dengan pola putih berbintik-bintik. Batu permata ini secara terus-menerus memancarkan sejumlah kecil radiasi panas dalam rentang gelombang mikro. Hasilnya kerawang emas terasa hangat saat disentuh. Area belang-belang putih memancarkan radiasi yang lebih sedikit daripada area onyx hitam. Selain itu, The Lock sama sekali tidak dapat ditembus. Tidak tembus pandang terhadap semua bentuk radiasi elektromagnetik dan radiasi keras. Dan sejauh ini tidak dapat dihancurkan. Komposisi onyx atau emasnya dapat ditebak dari inspeksi visual. Karena pengambilan sampel untuk analisis kimia terbukti tidak mungkin dilakukan. Meskipun SCP-001 ini tidak dapat menyerang karena menjadi pengunci, ia mengeluarkan radiasi yang identik dengan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik alam semesta kita dan kemungkinan mengandung alam semesta lain yang memiliki struktur yang mirip dengan alam semesta kita. Dan diyakini bahwa alam semesta kita sendiri berada di dalam perangkat yang sama. Membuka SCP-001 menyebabkan seluruh alam semesta direset ulang. The Lock ini ditemukan sejak ratusan tahun lalu di kuil dewa kematian kuno oleh arkeolog Skotlandia, dan The Lock ini termasuk pada kategori Safe Class. 5. The Factory. The Factory adalah bangunan pabrik masif yang dibangun pada tahun 1800-an oleh penganut paganisme dan pemuja setan. The Factory bisa membuat produk imajinatif apapun, tetapi produk tersebut memiliki sisi gelap, di mana tercatat banyak SCP-SCP sekarang datang dari sini. Cerita tentang The Factory memuncak dengan adanya pertempuran masif antara manusia biasa dengan Fairies. Anomali-anomali yang muncul dari manusia diciptakan di bagian terdalam The Factory. 6. The Scarlet King. Sebenarnya The Scarlet King ini banyak gambarannya, jadi gua akan menjelaskan beberapa saja. Menurut Tuptos Proposal, Scarlet King ini lebih mirip dengan gagasan hidup dibandingkan entitas individu. Pada dasarnya, dia adalah gagasan nihilisme ketidakpuasan masyarakat terhadap cara hidup modern. Ia selalu digambarkan sebagai sosok yang sering menggunakan ornamen seperti mahkota di atas kepalanya, yang menunjukkan kebangsawanan dan diasosiasikan dengan warna merah. Dalam Dr. Wondertainment Goes Out with a Bang, Raja Scarlet digambarkan memiliki tubuh humanoid kurus anoreksia, berdiri tepat setinggi 7 kaki dan memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Kulitnya menyerupai mayat yang terbakar, tangannya bercakar keriput, dan memiliki 2 tanduk besar di belakang kepalanya. Juga banyak mata di wajahnya.
Saat menghadapi Cornelius Entertainment, dia mengenakan seragam militer yang dipenuhi medali dan penanda pangkat. Ketika sekelompok agen yayasan menghadapi bentuk fisik Raja Scarlet di ruang tahtanya, dia muncul sebagai seorang anak laki-laki kekurangan gizi dengan rambut acak-acakan, mata berwarna merah, hanya mengenakan tunik dan sendal usang, dan ia juga berlumuran darah. Berwujud seperti anak pertama yang dikorbankan atas namanya. Kekuatan sebenarnya dari Raja Scarlet ini tidak diketahui, meskipun ia dapat menghamili berbagai wanita dalam kelompok 7 dengan Scarlet Spawn-nya, yang kelahirannya menyebabkan bencana besar di seluruh dunia. Legenda menggambarkan dia mampu menaklukkan dan menghancurkan seluruh dunia dan peradaban. Raja Merah dinyatakan cukup kuat untuk mengancam seluruh ciptaan dan pohon pengetahuan itu sendiri, menjadikannya ancaman multiversal. The Scarlet King ini awalnya masuk ke Keter Class, tapi ketika dia sudah tiada, jadi dia masuk ke dalam Safe Class. Jadi itulah dia 6 anomali yang termasuk ke dalam SCP-001. Jika kalian ingin gua untuk membahas anomali-anomali lainnya di SCP-01 atau SCP lainnya, tulis request kalian di kolom komentar. Sebelum kalian meninggalkan video ini, sebaiknya kalian like, comment, dan subscribe terlebih dahulu agar gua bisa semangat membuat konten-konten selanjutnya. Segitu saja untuk pembahasan hari ini. See you soon guys. Bye.